Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Udah lama ya saya nggak bikin video. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang akuntansi keuangan lagi. Nah, topik yang dibahas kali ini adalah tentang menghitung taksiran piutang tak tertagih atau taksiran cadangan kerugian piutang kayak gitu. Materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Seperti yang kalian tahu, di materi sebelumnya kita belajar tentang penghapusan piutang, ya kan? Penghapusan piutang itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua adalah metode cadangan. Di mana di dalam metode cadangan ini perusahaan akan menentukan perkiraan kira-kira dari seluruh piutang yang mereka miliki itu kira-kira yang tidak bisa balik atau tidak bisa mereka terima uangnya itu berapa. Jadi sebelum itu benar-benar terjadi, perusahaan sudah lebih dulu menaksirkan kira-kira duit saya yang nggak balik ini bakalnya berapa kayak gitu. Nah, kalian tahu nggak sih taksiran jumlah duit yang dituliskan dalam cadangan itu dapatnya dari mana? Nah, dalam video kali ini akan kita bahas caranya perusahaan menentukan besarnya taksiran untuk cadangan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang. Yuk langsung aja ya kita belajar bareng-bareng. Oh ya, sebelum dimulai nanti maaf ya kalau suaranya agak berisik karena rekaman video ini saya bikin mendadak dan saya nggak bawa clip on, jadi cuma pakai headset. Mungkin ada suara-suara dari luar yang akan kedengaran, ya kan? Nah, langsung aja ya kita belajar tentang taksiran piutang tak tertagih. Nah, maksudnya apa? Taksiran piutang tak tertagih itu adalah penentuan besarnya nominal perkiraan piutang tak tertagih atau cadangan piutang tak tertagih jika perusahaan itu mengelola piutangnya dengan menggunakan metode cadangan atau metode penyisian, ya kan? Kalau metode langsung berarti tidak perlu dong membuat taksiran. Nah, caranya untuk menentukan nominalnya cadangan ini itu ada berapa cara? Tuh, sebentar. Yang pertama, dihitung berdasarkan jumlah penjualan. Yang kedua, dihitung berdasarkan saldo piutang dagang. Dan yang terakhir adalah dihitung berdasarkan analisis umur piutang. Nah, jadi untuk menentukan besarnya cadangan atau penyisihan itu ada 3 cara yang bisa digunakan untuk perusahaan. Berdasarkan jumlah penjualan, berdasarkan saldo piutang, dan juga berdasarkan analisis umur piutang. Oke, kita langsung masuk ke cara yang pertama, yaitu taksiran berdasarkan jumlah penjualan. Nah, caranya menghitung sendiri itu seperti apa? Taksiran kalau kita menggunakan jumlah penjualan itu dihitung dengan mengalihkan persentase taksiran dikalikan jumlah penjualan bruto maupun jumlah penjualan bersih ya, maksud saya itu bukan penjualan kotor. Jadi jumlah penjualan bruto atau jumlah penjualan bersih pada akhir periode akuntansi. Nah, persentasenya sendiri itu dapat dari mana? Persentasenya itu berdasarkan keputusan perusahaan, mungkin dari beberapa pertimbangan atau mungkin dari pengalaman-pengalaman yang lalu kayak gitu. Nah, rumusnya kalau ditulis seperti apa? Seperti ini. Sebentar, ini bukan rumus. Saya mau menjelaskan perbedaannya penjualan kotor sama penjualan bersih. Nah, penjualan kotor atau penjualan bruto itu adalah penjualannya aja. Seumpama dalam sebuah perusahaan ada penjualan 1 juta, berarti ya udah penjualan kotornya adalah 1 juta itu. Penjualan kotor sama penjualan bruto sama ya. Nah, kalau penjualan bersih itu adalah ketika penjualannya itu sudah dikurangi retur dan sudah dikurangi potongan penjualan. Contoh, seumpama perusahaan penjualannya 1 juta, returnya 100.000, potongannya 50.000.
berarti penjualan bersihnya adalah 1 juta dikurangi 100 tambah 50.000 berarti 150.000. 1 juta dikurangi 150.000, penjualan bersihnya adalah 850. Nah, untuk keputusannya sendiri, persentasenya dikalikan penjualan bruto ataupun penjualan bersih, itu juga dikembalikan ke peraturan perusahaan. Ada perusahaan yang menggunakan penjualan kotor atau bruto, ada juga perusahaan yang menghitungnya menggunakan penjualan bersih. Nah, rumusnya kalau dituliskan seperti itu. Taksiran piutang tak tertagih itu dihitung dari persentase yang sudah ditentukan dikali total penjualan, baik penjualan bersih maupun penjualan kotor atau bruto. Nah, apa data yang harus disiapkan oleh perusahaan ketika menggunakan cara ini? Yang pertama adalah saldo piutangnya. Ya haruslah ya, kan mau menghitung piutang. Yang kedua adalah saldo cadangannya. Dan yang ketiga adalah saldo penjualannya. Nah, semua ini bisa dilihat di neraca saldo. Nah, neraca saldo itu di mana? Biasanya neraca saldo itu dibuat setelah posting buku besar, ya kan? Setelah posting buku besar membuat yang namanya neraca saldo setelah posting. Nah, data-data itu bisa dilihat di neraca saldo setelah posting buku besar. Contohnya seperti ini. Pada neraca saldo PD Andika tanggal 31 Desember 2018 itu terdapat akun seperti itu. Piutangnya saldonya 175 juta, cadangannya, jadi PT Andika ini ceritanya tahun kemarin sudah punya cadangan, jadi dia sudah punya saldo cadangan 1.200.000 dan penjualan PD Andika ini selama tahun 2018 adalah 985 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, PD Andika memutuskan bahwa cadangan piutang tak tertagih untuk tahun 2018 itu dihitung sebesar 0,5% dari total penjualan. Karena di sini soalnya tidak ada keterangan penjualan bersih, jadi kita pakai penjualan kotor ya. Jadi situ kan juga hanya ada keterangan penjualan. Nah, menghitungnya bagaimana? Ya tinggal dikalikan aja. 0,5% dikali 985 juta. Ketemu 4.925.000. Nah, itulah berarti cadangan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutangnya PD Andika untuk tahun 2018 adalah sebesar 4.925.000. Tinggal di jurnal. Jurnalnya seperti biasa ya, sama seperti waktu saya menjelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu beban piutang tak tertagih atau beban kerugian piutang boleh, beban apapun, itu yang kemarin saya jelaskan istilah-istilah lain yang maknanya sama. Debit 4.925 dan kreditnya adalah cadangan piutang tak tertagih dengan nominal yang sama 4.925. Nah, itu untuk cara yang pertama, menentukan taksiran kerugian piutang atau taksiran piutang tak tertagih, menghitungnya berdasarkan persentase dikali total penjualan. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu menggunakan berdasarkan saldo piutang dagang lah ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Sama seperti di total penjualan tadi, mengalihkan persentase taksiran ya kan, dikalikan dengan saldo piutangnya di akhir periode. Bedanya adalah ketika kita menggunakan cara yang menggunakan saldo piutang ini, itu taksiran yang sudah kita hitung harus dikurangi dengan cadangan yang sudah ada. Kalau tadi di metode lagi di cara sebelumnya dengan total penjualan itu kan ketika kita ngitung taksiran langsung di jurnal kan. Tetapi kalau di cara ini nanti setelah menghitung itu hasilnya dikurangi terlebih dahulu dengan saldo cadangan yang sudah ada. Kalau nggak ada Bu, ya udah berarti nggak perlu dikurangi. Tapi kalau ada harus dikurangi terlebih
dahulu. Sama seperti sebelumnya, persentasenya juga ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga situasi keuangan perusahaan. Nah, kalau ditulis seperti ini, ya kan, untuk mencari taksirannya itu sama, persentase kali saldo piutang dagang. Nah, untuk yang kali ini data yang digunakan cuma dua, yaitu saldo piutang dagang dan saldo cadangan piutang tak tertagih atau saldo cadangan kerugian piutang. Kalau tadi kan ada 3 karena kita perlu penjualan, kalau sekarang hanya 2. Data sama bisa diambil dari neraca saldo perusahaan atau lebih tepatnya adalah neraca saldo setelah posting buku besar. Contoh seperti ini, kagak kelihatan. PD Mitra memiliki saldo akun seperti itu. Piutang dagangnya bersaldo 180 juta dan cadangan piutang tak tertagihnya 1 juta. Berdasarkan data tersebut, PD Mitra memutuskan kalau taksiran piutang tak tertagih untuk tahun 2019 itu adalah 3% dari saldo piutang. Berarti tinggal dikalikan dong. Tuh, persentase kali saldo piutang 3% kali 180 juta ketemu 5.400.000. Tapi sesuai dengan yang saya bilang tadi, bukan 5.400.000-nya yang di jurnal, tetapi harus terlebih dahulu dikurangi dengan saldo cadangan yang sudah ada. Tadi kan sesuai dengan di soal, itu saldo cadangannya adanya 1 juta, sehingga harus dikurangi dulu 5.400.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya adalah 4.400.000. Barulah 4.400.000 itu yang di jurnal. Seperti itu. Kelihatan kan bedanya? Nah, itulah metode yang kedua atau cara yang kedua. Dihitung berdasarkan saldo piutang. Jadi taksirannya itu dihitung berdasarkan saldo piutang. Kita masuk ke metode yang terakhir. Metode yang terakhir yaitu menggunakan taksirannya menggunakan analisis umur piutang. Pada dasarnya, metode ini itu sama dengan metode saldo piutang di cara yang kedua tadi. Cuma bedanya untuk yang analisis umur piutang ini persentasenya itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu maksudnya gimana? Jadi gini, taksiran dihitung dengan mengelompokkan piutang tiap pelanggan sesuai dengan lamanya atau umurnya. Jadi saldonya tadi kan saldo utuh tuh, harus dipecah terlebih dahulu, dihitung umurnya. Nah, umurnya itu baru dikelompokkan. Seumpama piutang berumur 1 sampai 30 hari, piutang berumur 31 sampai 60 hari kayak gitu. Nah, tiap kelompok umur itu taksirannya memiliki persentase sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, biar lebih paham langsung aja ya. Nah, untuk analisis dengan cara analisis umur piutang ini agak panjang caranya. Yang pertama harus dilakukan adalah mengelompokkan saldo piutang berdasarkan umur, ya kan? Saldo yang tadi awalnya utuh itu harus dipecah, dibagi-bagi sesuai dengan umurnya. Nah, yang kedua dengan membuat persentase untuk setiap kelompok umur itu. Setelah dikelompokkan berdasarkan umur, kita menentukan persentase taksiran untuk tiap umur piutangnya. Nah, yang terakhir adalah menghitung taksirannya. Oke, langsung aja ya kita ke contohnya. Oh, belum contoh. Ini caranya mengelompokkan saldo piutang berdasarkan umur. Nah, caranya itu adalah pertama, patokannya untuk menghitung umur itu adalah tanggal 31 Desember ya. Jadi
patokannya untuk menghitung umur piutang itu adalah 31 Desember. Kenapa 31 Desember? Karena seperti yang kemarin saya jelaskan, taksiran piutang tak tertagih itu dihitung pada akhir periode atau saat membuat jurnal penyesuaian, sehingga pasti di tanggal 31 Desember. Nah, dikelompokkan menjadi dua, yaitu belum jatuh tempo dan juga jatuh tempo. Belum jatuh tempo itu maksudnya gimana? Ketika ini seumpama ya, ada transaksi itu jatuh temponya tanggal 28 Desember. Berarti kan 28 Desember ke tanggal 31 itu kan sudah lewat. Sudah lewat berapa hari berarti? 1, 2, 3, 29, 30, 31. Sudah lewat 3 hari. Itu namanya sudah jatuh tempo. Dia masuk ke dalam golongan jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo itu ketika sebuah transaksi itu batas pembayarannya itu di atasnya tanggal 31, mungkin tanggal 2 Januari, ya kan? 31 ke 2 Januari berarti masih 2 hari lagi. Itu berarti belum jatuh tempo. Nah, nanti yang sudah jatuh tempo itu masih dipisah-pisahkan lagi sesuai dengan lamanya. Langsung aja ke contohnya ya. Nah, kayak gini. Misal ingin menghitung taksiran tahun 2019, berarti patokannya adalah tanggal 31 Desember 2019. Nah, contoh itu ada PTA dengan piutang sebesar 2 juta. Nah, dalam fakturnya jatuh temponya PTA ini tanggal 1 Januari. Berarti kan kalau dalam posisi tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari kan masih besok. Berarti belum jatuh tempo. Jadi kalau belum lewat tanggal 31 Desember, itu berarti belum jatuh tempo. Nah, sekarang pindah ke yang PTB, memiliki piutang sebesar 5 juta. Nah, dalam fakturnya itu tertulis jatuh temponya itu 15 Desember 2019. Nah, patokannya adalah tanggal 31 Desember. Tanggal 15 ke tinggal 31 Desember itu berarti sudah lewat. Lewat berapa hari? Lewat 15 hari. Oh, 15 hari apa 16 hari ya? 16 hari ya kayaknya seharusnya. Nah, berarti itu sudah jatuh tempo lewat 15 hari. Dan seterusnya, kayak gitu. PTC dengan jumlah utang 1 juta. Nah, dalam fakturnya itu kalau menurut syarat pembayaran jatuh temponya dia itu 17 November, seharusnya tanggal 17 November itu sudah dibayar, tetapi sampai tanggal 31 Desember sama PTC belum dibayar. Nah, 17 November sampai 31 Desember itu lewat 44 hari. Kayak gitu. Begitu pula PTD. Dalam fakturnya itu tertulis bahwa PTD itu seharusnya jatuh tempo pembayarannya harus dibayar maksimal 10 Oktober. Tetapi ternyata sampai dengan 31 Desember piutangnya PTD sebesar 750 itu belum dibayar-bayar. 10 Oktober sampai 31 Desember itu lamanya adalah lewat 82 hari. Kayak gitu. Nah, kalau sudah lewat itu namanya jatuh tempo ya. Kalau belum lewat itu namanya belum jatuh tempo. Nah, kalau sudah dihitung belum jatuh temponya berapa hari, barulah kita kelompokkan. Nah, bentuknya tabel analisis umur piutang itu seperti ini, Rek. Baru kita masukkan PTA tadi 2 juta belum jatuh tempo, berarti kita masukkan angka 2 jutanya itu ke dalam kolom belum jatuh tempo. Nah, untuk PTB 5 juta tadi, kalau kita mundur lagi tadi, itu telat berapa hari tadi? 15 atau kalau nggak salah 16 hari gitu kan. Berarti 15 atau 16 hari itu masuk ke dalam kelompok 1 sampai 30 hari. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Biasanya perusahaan itu mengelompokkan umur piutang itu per 30 hari dan kelipatannya.
1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan seterusnya. Berarti kalau 15 atau 16 hari, dia masuk ke kelompok 1 sampai 30 hari. Untuk PTC, tadi kalau nggak salah 44 hari ya. 44 hari berarti dia ikut kelompok 31 sampai 60 hari. Untuk PTD karena 80 hari lebih, 82 kan tadi kalau nggak salah, dia ikut kelompok 61 sampai 90. Barulah tiap kelompok itu dijumlah ke bawah. Selesailah kalian membuat yang namanya tabel analisis umur piutang. Oke, tadi videonya kepotong ya. Jadi setelah kalian mengelompokkan piutangnya berdasarkan umur, sudah dijumlah per kelompoknya. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan tarif atau persentase untuk tiap kelompok piutang. Nah, ini bedanya antara cara yang kedua tadi, berdasarkan saldo piutang dengan analisis umur piutang. Nah, kalau berdasarkan saldo piutang kan persentasenya cuma 1 secara global, ya kan? Kalau di analisis umur piutang ini, tiap umur piutang itu memiliki persentase taksiran piutang tak tertagih sendiri-sendiri. Besarnya dari mana itu juga sesuai dengan keputusan perusahaan. Tapi untuk kali ini sebagai contoh seperti ini. Untuk yang belum jatuh tempo, taksirannya itu persentasenya piutang tak tertagih itu 2%. Untuk yang 1 sampai 30 hari 5% dan seterusnya. Nah, kalau sudah dihitung, sudah dikelompokkan, lalu sudah ada persentasenya, barulah kita hitung. Di sini ya kan? Belum jatuh tempo tadi 2%. Nah, 2% kali kelompok belum jatuh tempo. Kebetulan tadi untuk kelompok belum jatuh tempo jumlahnya adalah 2 juta. Sehingga 2% kali 2 juta adalah 40.000. Setelah itu yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari adalah 5%. Nah, tadi kalau di analisis umur piutang itu untuk yang 1 sampai 30 hari itu jumlahnya adalah 5 juta, berarti 5% kali 5 juta 250.000 dan seterusnya. Nah, kalau sudah dikali persentasenya masing-masing sesuai kelompok, dijumlahkan. Nah, di sini ketemu 540.000. Jadi untuk taksirannya totalnya itu adalah 540.000. Nah, apakah 540.000 ini yang di jurnal? Tentu tidak, karena seperti yang saya bilang bahwa sebenarnya metode analisis umur piutang ini sama dengan metode yang berdasarkan saldo piutang tadi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Misal tadi ya kan piutangnya 8.750.000, terus ada cadangan 150.000, berarti sebelum di jurnal harus dikurangi saldo yang sudah ada, saldo cadangan ya maksudnya, saldo cadangan yang sudah ada. 540 dikurangi dengan 150.000 ketemu 390, barulah 390 ini yang di jurnal. Nah, seperti itulah kira-kira 3 cara untuk menentukan besarnya taksiran piutang tak tertagih atau taksiran cadangan kerugian piutang kalau sebuah perusahaan dalam pengelolaan piutangnya menggunakan metode cadangan, ya kan? Jika kurang jelas, nanti sekalian bisa bertanya lagi. Cukup ya untuk video kali ini, biar nggak panjang-panjang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.